Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi pada hari ini. Puji Tuhan, semangat bagi semua kita, bersyukur Tuhan baik bagi setiap kita, Tuhan memberkati kita. Ada Pak Denny, ada Lina Wempi, ada Pak Mike Andreas dan keluarga dari Colorado kayaknya bergabung bersama dengan kita. Saya menyapa semua di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang love in action, kasih yang dilakukan, yang dipraktekkan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Kita sudah belajar bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita sudah belajar yang ketiga bahwa kasih itu adalah hukumnya Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kasih itu yang terbesar. Kita baca deh 1 Korintus 13 ayat 13 menulis demikian. 1 Korintus 13 ayat 13 menulis demikian dalam firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau Bapak Ibu tanya, apa sih esensi hidup kita sebagai orang Kristen? Kata esensi itu adalah unsur yang tidak boleh tidak ada. Unsur yang tidak boleh hilang. Nah, esensi itu essence. Kalau kita masak kue kan ada esensinya. Kalau Anda mau masak kue, apa bahan yang tidak boleh tidak ada? Apa bahan yang harus ada? Nah, dalam kekristenan semua akan hilang. Semua akan lenyap. Hanya tinggal tiga hal ini. Hanya akan tinggal ketiga hal ini. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Orang Kristen harus menjadi orang yang hidupnya di dalam iman. Kita harus punya iman yang hidup, the living faith, bukan iman yang mati. Kita harus punya iman yang powerful, iman yang berkuasa. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang lain. Karena kita berjalan di dalam iman, kita tidak berjalan berdasarkan penglihatan kita. Kita jangan tergantung dengan situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada firman-Nya, dan kepada Tuhan kita percaya, kepada firman-Nya kita percaya. Jangan percaya pada perasaan, karena perasaan sering menipu. Saya pernah stroke ringan karena saya pakai perasaan. Kalau rasanya badan ini sehat, saya nggak minum obat tensi. Kalau saya rasa badan kurang enak dikit, saya minum setengah. Kalau rasa badan sehat, saya nggak minum sama sekali. Akibatnya apa? Saya ini badannya menipu. Artinya gini, saya ini punya kebiasaan hipertensi yang tinggi, tapi nggak kerasa. Saya nggak rasakan badan sakit, tapi saya hipertensinya tinggi. Akibatnya saya stroke ringan. Saya bersyukur saya cuma stroke ringan dan Tuhan sembuhkan saya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya kepada firman-Nya, kepada kebenarannya. Jangan pakai perasaan. Perasaan bisa menipu. Jangan pakai pikiran. Pikiran kita bisa salah loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pikir nih orang baik, kita pikir nih orang tepat, ternyata salah gitu loh. Saya punya teman, dia bisnis restoran, partner dengan satu orang yang dia pikir baik, yang dia pikir saleh, yang dia pikir takut Tuhan. Dipercaya kalau bisnis itu sama orang ini. Teman saya cuma investasi, ikut uang doang, saham doang. Nah, setiap kali laporan rugi restoran. Teman saya karena dia punya bisnis lain cukup sibuk, jadi dia nggak pernah ngecek di restoran, di TKP-nya. Nah, kemudian satu hari dia bilang, kok rugi terus ya, kok kurang terus, nggak sepi terus katanya. Teman saya sidak, inspeksi mendadak ke tempat restoran mereka. Ternyata rame banget, tanya sama karyawan selalu rame. Tapi selalu orang ini, teman partnernya ini laporannya rugi, laporannya sepi. Akhirnya terbongkar, orang ini ngecia uang restoran. Akhirnya mereka ribut, mereka pecah. Nah, teman saya ini bilang sama saya gini, Pak, ini orang Pak ya, mukanya tuh Gabriel, mukanya tuh malaikat Pak, tapi hatinya tuh Lucifer Pak. Sampai begitu frustrasi dia ngomong gitu. Makanya hidup orang Kristen harus berjalan di dalam iman.
iman Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan di dalam ketakutan, bukan di dalam kekhawatiran. Kita percaya dengan iman, apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti untuk kebaikan. Pasti untuk kebaikan. Tadi Pastor Yongki di awal sudah cerita bahwa saya terpapar COVID, saya kena COVID Omicron. Dan saya bersyukur saya kena Omicron. Minggu lalu, Kamis lalu, istri saya yang positif. Kemarin hari Rebo saya tes, saya yang positif. Padahal saya pikir saya udah aman nih, nggak kena nih 1 minggu. Saya huluk di rumah ya. Saya bantuin istri saya, siapin untuk merawat dia. Ternyata sekarang saya yang kena, istri saya udah negatif. Istri saya udah sembuh, ini giliran saya yang positif. Tapi saya bersyukur saya positif. Kenapa? Karena saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini kayaknya banyak banget orang kena Omikron. Kayaknya Omikron ini udah kayak flu, semua orang ngalami gitu ya. Tuhan, saya ini mau ke Amerika. Nanti Maret saya mau ke Amerika karena saya mau lihat ada rumah baru dari teman baik saya. Beli rumah baru di Long Island. Rumahnya megah 4 lantai. Dan kita kalau mau dari kamar ke toilet 3 hari baru sampai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita mau visit, terus ada keluarga baik, orang yang saya sayangi, itu ulang tahun nanti. Jadi, saya mau ke sana, mau kasih surprise, tapi ternyata nggak surprise, karena dia harus jemput saya nantinya. Nah, saya pikir kalau kena di Amerika kan repot ini. Kan nggak mungkin saya karantina di rumah beliau kan, saudara yang terhormat itu. Saya harus di hotel, siapa yang rawat saya? Siapa yang urus saya? Makanan gimana? Saya doa Tuhan, kalau boleh saya nggak kena. Kalau boleh saya nggak kena. Pada istri saya udah kena kan. Kalau boleh saya nggak kena. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kena, saya minta gejalanya ringan. Dan saya bersyukur banget loh saya kena di Indonesia. Karena kami sebelum berangkat ini kita udah siap-siapin. Istri saya bilang, kamu bawa obat untuk kamu loh nanti. Bawa Avigan, bawa apa namanya, asitromisin. Udah siapin obatnya untuk kamu nanti kalau kena di Amerika. Amin-amin sih nggak kena ya. Tapi kalau kena kan ngerepotin orang se-Amerika kan repot tuh. Jadi kita siapin semuanya. Tapi puji Tuhan saya udah kena, puji Tuhan. Dan saya bersyukur banget seperti yang saya minta, Tuhan kasihnya ringan. Saya cuma demam 1 hari, saya cuma flu 1 hari, dan nggak ada batuk, nggak ada masalah apa-apa. Cuma memang Omikron ini bikin badan lemes. Badan ini lemes rasanya. Tapi memang mungkin istirahat, Tuhan suruh istirahat ya. Dan saya kebetulan puji Tuhan, saya mungkin ketahuannya cepat ya. Tadi ada ibu cerita, ibu Ineke ya cerita, ada yang parah. Kenapa saya nggak parah, puji Tuhan? Karena baru ketahuan. Padahal saya jujur ya, ada komorbid diabetes, saya ada komorbid hipertensi, saya ada komorbid ginjal. Itu kan penyakit orang kaya semua ya. Nah, saya ada ketiga komorbid ini. Jujur saya takut kalau saya positif. Istri saya takut banget kalau saya positif. Tapi saya minta sama Tuhan biar gejalanya ringan. Dan puji Tuhan, saya udah lebih segar, udah lebih fit, udah rasanya nggak sakit, cuma lemes aja, dan cuma sekarang agak bindeng dikit ya, agak bindeng ya Bapak Ibu, karena saya masih flu. Nah, kebetulan sisa obat istri saya masih banyak, jadi saya bisa minum pertolongan pertama obat istri saya. Jadi puji Tuhan cepat ditangani, dan ketika cepat ditangani, itu kita malah masih segar kan ya, masih oke kan ya. Ya, cuma memang kelihatan lemes saja ya. Ini rambut udah sebulan lebih nggak dicukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin nggak berani, istri saya positif. Sekarang saya positif. Kasihan tukang cukurnya nanti positif juga. Nah, saya bersyukur banget loh. Saya bilang, Tuhan, aduh kalau kena di Amerika kan repot Bapak Pendeta itu. Ngurus saya nih gimana ya. Nanti aduh puji Tuhan, saya bersyukur banget saudara. Di sini obat gampang, di sini mau telepon dokter banyak teman, mau cari informasi sampai informasinya bertele-tele kita terima. Yang satu bilang minum ini, satu bilang minum itu. Dan saya beriman, saya sembuh. Dan memang saya sembuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma memang statusnya masih positif. Harus tunggu ya, semingguan katanya baru negatif. Tapi saya bisa beraktivitas normal, saya bisa tetap Zoom, tetap pelayanan secara online. Nah,
Iman itu, kita berjalan dalam iman, jangan dalam pikiran, dalam perasaan. Yang kedua, esensi orang Kristen itu harapan. Sebagai orang percaya, kita nggak boleh putus asa loh. Sebagai orang percaya, kita nggak boleh hilang harapan. Sebagai orang percaya, kita harus punya harapan bahwa hari esok lebih baik. Hari esok lebih luar biasa. Makanya dalam hidup ini, kita harus harapkan hal-hal yang besar terjadi. Bahkan kita harapkan hal-hal yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. We expect the impossible. Kita mengharapkan yang tidak mungkin, yang tidak bisa, itu terjadi dalam hidup kita. Nah, harapan ini powerful banget. Apa yang Anda harapkan, itu yang Anda akan alami. Ketika saya COVID, saya harapkan saya sembuh. Makanya kalau orang kena COVID ini jangan panik. Jangan panik. Puji Tuhan, saya nggak panik karena saya udah tahu ini bakal terjadi. Karena istri saya positif. Kami satu rumah, kami tidak pisah. Cuma pisah kamar doang. Nah, saya punya harapan saya sembuh. Makanya nggak boleh panik. Kenapa banyak orang gejalanya berat? Karena dia panik. Sepupunya istri saya kena COVID. Itu panik, masuk ICU loh. Ini baru keluar ICU, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal mayoritas orang kan tidak dirawat di rumah sakit ya. Ada yang meninggal, tapi angkanya rendah banget. Nah, saya belajar kita harus punya harapan dalam hidup ini. Orang Kristen harus optimis, orang Kristen harus positif. Kita nggak boleh dikit-dikit nyerah, dikit-dikit putus asa. Jangan mental kita cengeng, jangan mental kita mental kerupuk gitu loh ya. Ada tantangan nyerah, ada tantangan panik, ada tantangan putus asa. Aduh, apa yang Yesus alami sama apa yang kita alami nggak seberapa. Makanya saya kalau ngalami apa-apa dalam hidup saya fokusnya sama Yesus loh. Kenapa? Penderitaan yang kita alami dengan penderitaan yang Yesus alami itu, aduh nggak ada apa-apanya. Seupil juga nggak nyampe Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu disiksa dalam siksaan yang nggak pernah dialami manusia sebelumnya. Itu siksaan yang terburuk, yang the worst, yang dilakukan terhadap Yesus. Dan memang itu harus terjadi. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Apa salahnya Yesus? Sampai dia dihukum mati. Dia diperlakukan tidak adil kok. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan. Apa salahnya Yesus untuk dia disalibkan? Gak ada salah. Kalau kita difitnah nih, kalau kita dibully, kalau kita diperlakukan tidak adil, jangan nyerah dong. Yesus sudah diperlakukan terlebih dahulu, betul nggak? Dia difitnah habis-habisan, dia dituduh, dituding, dibully habis-habisan. Jadi orang Kristen harus punya harapan. Kita harus optimis, jangan menyerah. Kemarin di DM saya, di Instagram saya posting di Instagram saya nyanyi lagu tentang mukjizat, bahwa Tuhan masih lakukan mukjizat. Nah, terus ada yang DM saya, Pak, saya wanita umur 45 tahun. Saya ditinggal oleh tunangan saya. Dan saya punya banyak hutang, Pak, bla 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 bla. Apakah masih ada harapan buat saya? Ya masih ada. Kalau kita belajar, Petrus orang yang gagal kok. Daud orang berzina, tapi Tuhan selalu memberikan harapan yang baru bagi setiap kita. Ada harapan di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, jangan putus asa. Jangan cepat menyerah, jangan cengeng. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, esensi dari kekristenan adalah kasih. Nah, ini yang the greatest, ini yang terbesar kata Alkitab, adalah kasih. Nah, kita mau belajar apa sih pengamalan kasih? Apa sih Pak praktek kasih itu? Mari kita baca Roma 12 tadi. Roma 12 ayat 9 dan 10 saja yang menulis demikian. Roma 12 ayat 9 dan 10 menulis demikian. Judul perikop ini nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini nasihat Paulus bagi jemaat di Roma dan bagi kita semua untuk kita hidup di dalam kasih. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, sebelum saya bahas ini, saya teringat Bapak Ibu saudara sekalian 1 Korintus 13 tadi. Kalau Bapak Ibu pelajari 1 Korintus 13, itu ayat kejepit. Antara 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, betul nggak ya? Nah, di 1 Korintus 12, Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh. Kemudian dia berhenti,
Sepertinya dia sadar, ada catatan kaki nih. Ada notification yang perlu dibuat. Supaya orang nggak kebablas dengan karunia-karunia roh. Dia bahaslah tentang kasih. Baru kemudian di 1 Korintus 14, dia bahas tentang karunia roh lagi kan. Berarti ini kan satu catatan penting yang Paulus selipkan ketika dia berbicara tentang karunia roh. Artinya gini, kamu bisa punya karunia-karunia roh yang spektakuler. Kamu bisa punya karunia-karunia roh yang supranatural, yang dahsyat, yang ajaib, yang mempesona. Tapi ingat, kamu harus punya kasih. Penyeimbangnya adalah kasih. Karunia bisa membuat kita terkenal. Karunia bisa membuat orang terpesona dengan kita. Karunia bisa membuat kita ini, saudara, diidolakan orang. Karunia itu talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, kalau Anda punya karunia itu baik. Tanpa kasih itu nggak ada gunanya. Tong kosong jaring bunyinya. Kamu bisa berbahasa malaikat, tapi nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Kamu bisa korbankan dirimu, tapi tanpa kasih nggak ada gunanya. Paulus menyadarkan kita bahwa karunia itu lebih penting kasih itu lebih penting daripada karunia-karunia itu. Kita perlu karunia, tapi jangan lupa karakter atau kasih itu juga penting. Maka dari itu Paulus buat catatan kaki bahwa kamu bisa punya karunia, it's okay. Kamu punya karunia, praktekkan karunia kamu. Kamu bisa bernubuat, kamu bisa membedakan roh, kamu bisa menyembuhkan, silakan, it's okay. Tapi ingat, kamu harus dasarkan dengan kasih. Berapa banyak orang punya karunia hanya untuk mencari keuntungan. Betul nggak? Orang pakai karunia, dia memanipulasi karunia itu, Bapak Ibu. Dia memanipulasi karunia itu untuk kepentingan pribadinya. Untuk cari uang, cari popularitas. Karunia ini kan Tuhan berikan kepada kita tujuannya dua. Supaya kita memuliakan Tuhan dan supaya karunia ini jadi berkat bagi orang lain. Membangun orang lain. Bukan untuk memperkaya diri kita. Bukan untuk kepentingan diri kita. Iblis itu selalu menggodanya semuanya untuk diri kita. Egosentris, self-centered kan. Kamu punya karunia, pakai dong untuk kepentingan kamu. Pakai dong untuk cari uang kamu. Pakai dong untuk apa kamu. Kita lupa loh. Semua karunia Tuhan berikan, itu dasarnya adalah kasih. Kalau Anda melakukan semua operasional praktek daripada karunia roh, dasarnya kasih. Nah, kasih itu apa prakteknya? Dikatakan tadi yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Dalam The Amplified Bible itu ditulis begini. Love is to be sincere and active. Jadi kasih itu sincere. Harus tulus. Harus murni. Kasih itu jangan basa-basi. Kasih itu bukan drama. Apa? Drama. Kita ini hidup dalam dunia yang serba drama. Ini kalau Bapak Ibu ikut media sosial ya, sosial media itu drama semua isinya. Kita di prank, semuanya belum tentu apa yang Anda lihat di media sosial itu the real thing. Belum tentu itu the real thing. Belum tentu itu drama. Itu dunia tipu-tipu. Apalagi kita masuk di dunia metaverse. Di dunia metaverse ini nanti kita punya diri kita, ada pribadi kita. Yang cowok bisa jadi cewek, betul nggak Bapak Ibu? Kita punya avatar kita katanya. Yang cowok nanti bisa ambil figur avatar cewek, yang cewek bisa ambil figur avatar cowok. Kita masuk dalam dunia yang tipu-tipu, dunia yang impian. Kita bisa menciptakan dunia yang ideal kita, padahal itu cuma tipu-tipu. Itu cuma pura-pura. Nah, kasih itu nggak pura-pura. Kasih itu sincere. Kasih itu tulus, kasih itu murni. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan without guilt. Artinya apa? Tidak ada tipu muslihat. Nggak tipu-tipu, harus real thing. Kita mengasihi dengan real. Berapa banyak orang mengasihi kita tuh drama. Saya capek dengan kasih yang drama. Kasih yang manipulatif. Orang baik sama kita, orang mengasihi kita. Karena ada maunya. Ada kepentingannya, ada agendanya. Begitu dia sudah dapat apa yang dia mau, kita dicampakkan. Habis manis,
dibuang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang kan seperti itu. Ketika ada maunya, dia mengasihi kita. Dia mau deketin kita, dia baikin kita. Ada berapa banyak kita jadi korban kasih yang seperti itu. Kita pikir nih tulus nih, kita pikir nih baik nih. Gak taunya semuanya ada maunya, ada maksudnya. Gak tulus, gak murni. Kasih yang pura-pura, kasih yang ada tujuannya. Nah, kalau kasih yang benar itu gak pura-pura. Ada satu pendeta deketin saya, belikan saya jam. Jamnya itu Rolex, tapi KW Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia kasih saya dasi Louis Vuitton kegedean, dasinya gede banget. Kayaknya orang kasih dia nggak mau pakai, dia kasih saya. Dia kejar saya, dia ajak makan di hotel ini, di hotel itu. Tujuannya apa? Supaya saya kenalin dia khotbah di gereja-gereja yang saya kenal. Nah, saudara sekalian, begitu dia sudah saya kenalin, sudah masuk khotbah, dia buang saya. Malah dia fitnah saya, malah dia musuhin saya. Kadang-kadang capek ya dengan kasih yang seperti itu. Kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura nggak murni. Kasih yang dengan tipu muslihat. Kita pakai trik-trik, kita pakai strategi-strategi. Nggak tulus, nggak murni. Dan dikatakan not hypocrite. Tidak hipokrisi, tapi tanpa kemunafikan. Banyak orang kasihnya kan pretending. Main drama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kasih itu bukan Tuhan mau yang seperti itu, real aja. Real thing, kasih yang real. Kasih yang aktif kata dalam bahasa Inggris tadi. Artinya kita harus aktif untuk mengasihi, bukan terima kasih, tapi kita harus memberi kasih itu. Nah, ini yang sulit. Kita maunya menerima. Kalau memberi itu sulit, kita nggak suka memberi, kita maunya menerima. Tapi yang namanya kasih itu harus aktif. Kita harus aktif untuk mengampuni orang. Kita harus aktif untuk menerima orang apa adanya. Kita harus aktif untuk berkorban buat orang. Itu kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan mau. Love from the center of who you are. Don't fake it. Nah, bagus kan? Don't fake it. Kasih itu jangan di fake. Sekarang kita hidup di dunia yang fake kan? Jamnya palsu, ya, hatinya palsu, mukanya palsu, semua palsu. Kita hidup dalam dunia yang palsu, yang tipu-tipu. Tapi kasih itu nggak boleh seperti itu. Harus real thing, harus genuine, tanpa drama, tanpa manipulatif, tanpa posesif dan abusive. Banyak orang kasihnya abusive loh. Berapa banyak suami istri bermasalah, kenapa? Pasangannya abusive banget. Pasangannya tuh kalau egonya tinggi, di-abuse, istrinya dipukul, atau suaminya dicakar. Sekarang nih yang galak itu bukan suami loh, banyak istri-istri juga galak loh. Saya pernah ketemu dengan orang, cewek, dia kebetulan pendidikan tinggi, kerjanya bagus, suaminya tour guide aja. Dia pernah loh, ini kita ikut retreat suami istri. Di retreat suami istri mereka ribut besar, dia lempar suaminya pakai haknya, high heel-nya, sepatu haknya yang tinggi itu kena di sini, suaminya berdarah. Itu sampai mau bubar mereka ikut retreat. Topiknya panitia damaikan mereka. Bayangkan, istrinya tuh galaknya luar biasa. Kasih yang benar tuh kan gak abusive, gak menganiaya. Kalau ada yang pacaran nih ya, kemudian dia pacaran, berapa banyak orang pacaran abusive banget. Kasih yang benar tuh gak abusive, gak posesif. Kita mau ngontrol, kita mau menaklukkan. Banyak ibu-ibu mikir gini, bagaimana caranya saya bisa menaklukkan suami saya? Betul gak ibu-ibu selalu bilang, gimana caranya saya bisa kontrol, mengendalikan suami saya? Bu, suami itu gak bisa dikendalikan. Karena laki-laki itu kepala sombong, kecuali saya. Ya, laki-laki itu nggak usah dikendalikan, nggak usah dikontrol, nggak bisa dikuasai. Laki-laki itu perlu dihormati. Amin. Kalau laki-laki dihormati, disayang, pasti dia lepek jedes. Amin, Bu Yongki. Itu jurus Bu Yongki. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara, kadang mau kontrol laki-laki, nggak bisa. Laki-laki itu, makhluk paling egois, paling sombong, kecuali saya catatannya. Nah, Bapak Ibu, kasih yang benar tuh nggak posesif. Seringkali kita orang tua ya, kita sayang anak kita posesif loh.
Anak kita kurung, anak kita kerangkeng, anak kita penjarakan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Dia nggak berkembang jadi dirinya. Kalau Anda mengasihi anak Anda, ajar dia didik dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Ajar dia jalan-jalan yang benar. Anak itu jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jagai, kita monitor, pasang CCTV, tiap 5 menit tanya, kamu di mana? Kamu di mana nih? Kamu di mana nih? Kamu di mana? Anak bilang, mami, capek deh papi, capek deh. Anak harus diberikan apa yang dia inginkan, dia lakukan. Apa yang jadi passionnya, apa yang menjadi cita-citanya, silakan. Kita orang tua kan cuma membimbing. Anak teman saya pernah di Australia ketemu seorang anak. Dia selama ini berbohong. Dia bilang sama papanya dia sekolah bisnis, sekolah ekonomi, bisnis dia bilang. Bapaknya udah bangga dia sekolah bisnis. Tapi bapaknya bilang, ini anak kok nggak tamat-tamat ya? Satu hari waktu saya ke sana, anak ini ngaku, Om, saya udah bohong sama papa mama. Saya ini sebetulnya jadi chef, Om. Saya nggak betah sekolah bisnis. Saya pernah sekolah, tapi kemudian saya nggak bisa, nggak sanggup, otak saya nggak nyampe. Saya akhirnya pindah jadi chef, Om, katanya. Oh iya, saya bilang, bagus dong. Tapi papa mama nggak tahu saya chef, Om, sekolah masak. Mereka nggak tahu. Nah ini mereka mau datang, Om. Gimana sebaiknya? Saya bilang, kamu jujur dong sama papa mama kamu, kasih tahu, jangan ditipu. Nah akhirnya papanya datang, mamanya datang, dia cerita sama papa mamanya, marah besar. Papa bilang, bikin malu lu, gua sekolahkan lu ke Australia, buat jadi businessman, buat jadi pengusaha besar seperti gua, lu malah jadi chef lu, katanya. Marah, papanya marah. Tapi gak apa-apa deh, karena lu jujur, gua hargai juga kejujuran lu. Besoknya diajak papa mamanya makan sama saya. Kita makan sama istri saya, kita makan. Papanya ceritalah, curahkan isi hatinya. Bapak tahu, saya udah cerita ke teman-teman saya. Anak saya sekolah bisnis, bentar lagi mau tamat. Nanti magang di tempat lu ya. Nanti kerja di tempat lu ya. Gua titip anak gue ya. Sekarang betapa malunya saya. Kalau saya tahu anak saya chef. Tapi saya bilang, Pak, paling nggak tuh anak punya passion dan dia ikuti passionnya. Dia ikuti apa yang dia mau. Dan puji Tuhan menurut cerita, salah satu chef terkenal di Australia itu baik banget sama anak ini. Sayang banget sama anak ini, sampai anak ini jadi asisten dia. Nah itu kan satu prestasi. Tapi memang anak-anak ya, passionnya kita nggak ngerti. Sekarang malah buka travel deh Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa nggak pusing itu papa mamanya kan? Buka travel dia. Saya bilang, kamu nih kok jauh banget cerita hidup kamu. Ya Om, jadi chef susah Om, katanya. Buka restoran di Jakarta, pernah di Singapura, terus di Jakarta. Itu persaingannya ketat sekali. Nah saudara sekalian, kasih itu nggak posesif, nggak manipulatif. Kasih itu tulus, sincere. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita melanjuti minggu depan ya, udah mau 18.25. Mari kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba bisa sharing firman kebenaran-Mu. Biar firman ini sungguh memberkati setiap kami, menginspirasi setiap kami, menguatkan dan membangun iman kami. Biar kami tidak cuma tahu tentang kasih, mengerti tentang kasih, tapi kami mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah doa pagi ini, Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memampukan kami untuk kami bisa hidup dalam kasih. Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki, berikan kesehatan yang prima, kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan urapan dan hikmat yang semakin Tuhan tambah-tambahkan. Berkati semua kami dalam perlindungan-Mu, kami aman, kami terjaga, kami ada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Tidak ada apapun bisa mengusik hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati bisnis usaha pekerjaan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.